Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Jamuh. Ammar bin Jamuh adalah seorang pembesar Yatsrib pada zaman jahiliyah. Dia juga merupakan pemuka Bani Salamah. Dia juga terkenal sebagai salah satu tokoh Madinah, penderma dan memiliki kehormatan diri tinggi. Salah satu kebiasaan para pembesar pada zaman jahiliyah adalah bahwa masing-masing dari mereka harus membuat sebuah berhala di rumahnya agar ia mendapat keberkahan dari berhala tersebut setiap pagi dan petang. Pada waktu musim-musim tertentu mereka juga harus menyembelih hewan untuk dikorbankan pada berhala tadi, dan juga agar berhala-berhala tersebut dapat menjadi pelindung mereka pada saat-saat bahaya dan sempit. Berhala milik Ammar bin Jamuh diberi nama dengan Manat yang ia buat dari kayu yang bagus. Ammar adalah tokoh yang amat perhatian terhadap berhala ini dibandingkan tokoh yang lain. Ia juga menjaganya dengan memberikan wewangian terbaik bagi berhala itu. Ammar bin Jamuh sudah menginjak usia 60 tahun saat cahaya iman menerangi rumah-rumah penduduk Yatsrib dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dari tangannya telah masuk ke dalam Islam 3 orang anak Ammar bin Jamuh yang bernama Mu'awaj, Mu'az, dan Khalad. Ada juga teman sebaya mereka yang masuk ke dalam Islam bernama Mu'ad bin Jabal. Bersama ketiga anaknya telah masuk Islam juga istrinya yang bernama Hindun, dan Ammar bin Jamuh tidak tahu bahwa mereka semua telah beriman. Hindun, istri Ammar bin Jamuh, melihat bahwa kebanyakan penduduk Yatsrib telah memeluk Islam dan tidak ada seorang pembesar Madinah pun yang tetap berada dalam kemusyrikan selain suaminya dan beberapa orang yang mengikutinya. Dan Ammar bin Jamuh sendiri khawatir apabila anak-anaknya meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti dakwah yang dibawa Mus'ab bin Umair yang telah berhasil mengeluarkan banyak manusia dari agama mereka dalam waktu yang singkat dan memasukkan mereka ke dalam agama Muhammad. Ammar bin Jamuh lalu berkata kepada istrinya, "Ya Hindun, jagalah anak-anakmu agar tidak menjumpai dengan pria ini," maksudnya Mus'ab bin Umair, "sehingga kita memutuskan apa yang mesti kita lakukan terhadap orang ini." Istrinya menjawab, "Baik kalau begitu, akan tetapi apakah engkau bersedia mendengar langsung dari anakmu Mu'az apa pendapatmu tentang orang ini?" Ammar berkata, "Celaka kamu, apakah Mu'az telah keluar dari agamanya dan aku tidak mengetahui hal ini?" Istrinya yang solihah itu lalu berkata dengan lemah lembut kepada suaminya yang sudah menua, "Tidak, akan tetapi ia pernah ikut beberapa majelis yang digelar oleh orang ini dan ia ingat akan beberapa hal yang diucapkan oleh orang ini." Lalu Ammar berkata, "Panggillah dia untuk menghadapku." Saat Mu'adz datang di hadapannya, Ammar berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan oleh orang bernama Mus'ab bin Umair ini." Maka Mu'adz langsung membacakan, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sang Pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukanlah jalan orang yang kau murkai dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat." Lalu Ammar berkata, "Alangkah indahnya ucapan ini. Apakah ini semua pembicaraannya seperti ini?" Mu'ad menjawab, "Bahkan lebih indah dari ini, wahai ayahku. Apakah engkau mau mengikutinya? Semua kaummu telah bersumpah setia kepada Mus'ab bin Umair." Ammar yang telah tua berdiam diri sejenak lalu berkata, "Aku tidak akan melakukannya hingga aku meminta pendapat kepada Manat, dan aku akan melihat apa yang akan dikatakannya." Maka Mu'adz berkata, "Apa yang dapat diucapkan oleh Manat, wahai ayahku? Dia hanyalah sebuah kayu yang tuli, tidak dapat berpikir dan berbicara." Lalu Ammar bin Jamuh datang menghadap Manat. Kebiasaan mereka kaum jahiliyah adalah jika ingin berbicara dengan berhala mereka, berdiri di belakang seorang wanita tua, sehingga wanita tua tadi akan memberikan jawaban seperti yang diilhamkan oleh para berhala dalam dugaan mereka. Kali ini Ammar berdiri tegak lurus di hadapan Manat. Ia bertumpukan pada kakinya yang sehat. Kaki Ammar yang satunya lagi amat pincang. Ammar memuji Manat dengan pujian terindah lalu berkata, "Ya Manat, tidak disangsikan bahwa kau telah mengetahui orang yang datang dari Mekah dan berdakwah di negeri kita. Tiada yang ia kehendaki selain keburukan saja. Ia datang ke sini untuk menghalangi kami dari menyembahmu. Aku tidak mau bersumpah setia kepadanya meski aku mendengarkan betapa indah ucapannya, hingga aku bermusyawarah terlebih dahulu kepadamu. Berilah pendapatmu kepadaku.
Namun Manat tidak berkata sepatah kata pun kepada Ammar. Lalu Ammar berkata, mungkin engkau telah murka, aku tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakanmu setelah ini. Akan tetapi tidak menjadi masalah, aku akan membiarkanmu sendiri dalam beberapa hari ini hingga amarahmu menjadi reda. Anak-anak Ammar bin Jamuh mengerti betapa ayah mereka begitu cinta kepada berhalanya yang bernama Manat, dan kecintaan tersebut semakin bertambah dengan berjalannya waktu. Akan tetapi mereka menyadari bahwa ayah mereka mulai ragu akan kehebatan Manat dalam hatinya, dan mereka juga sadar bahwa mereka harus mengubah pengaruh Manat ini dari hati ayahnya, dan itulah cara satu-satunya menuju iman. Pada suatu malam, anak-anak Ammar bin Jamuh bersama Mu'ad bin Jabal mendatangi Manat. Mereka membawa Manat dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang di Bani Salamah tempat mereka membuang sampah. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing tanpa ada seorang pun yang mengetahui ulah mereka. Begitu pagi datang menjelang, Ammar pergi dengan langkah pasti untuk memberikan salam kepada berhalanya. Namun sayang sekali, kali ini ia tidak menjumpainya. Ia langsung berseru, celaka kalian, siapa yang telah berani berlaku nista kepada Tuhan kita malam tadi? Tidak ada seorang pun yang mengaku. Serta merta ia mencari berhala tadi di dalam dan di luar rumah. Dia terlihat begitu marah dan emosi. Ia mengancam dan mengecam terus-menerus hingga ia menemukan Manat dengan kepala tersembul di lubang. Maka Ammar langsung mencucinya hingga bersih dan memberikan wangi-wangian kepadanya. Lalu ia mengembalikan Manat ke tempatnya. Ia berkata kepada Manat, demi Allah, kalau saja aku tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu, pasti akan aku siksa dia. Pada malam kedua, para pemuda tadi mendatangi Manat dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan padanya kemarin. Begitu masuk pagi, Ammar yang tua mencarinya lagi dan ia menemukan Manat sedang berada di lubang dengan berlumuran kotoran. Lalu ia mengambilnya, mencucinya dan memakaikan padanya wangi-wangian, dan ia menempatkan Manat kembali kepada tempatnya. Para pemuda tadi terus saja melakukan hal yang sama setiap hari. Saat Ammar sudah merasa jengkel, ia datang menghadap Manat sebelum beranjak tidur dengan membawa pedangnya, dan pedang tersebut ia gantungkan ke kepala Manat. Lalu ia berujar, ya Manat, demi Allah, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal ini sebagaimana kau melihatnya. Jika kau mampu, tolaklah kejahatan dari dirimu ini. Bawalah pedang ini bersamamu. Setelah merasa nyaman, Ammar pun berangkat tidur. Begitu para pemuda tadi merasa yakin bahwa ayah mereka yang tua, Ammar bin Jamuh, sudah terlelap tidur, maka serta-merta mereka langsung menghambur menuju berhala tadi. Mereka melepas pedang dari leher berhala dan membawa keluar berhala tersebut. Mereka mengikatkan Manat dengan tambang kepada seekor anjing yang telah mati. Mereka lalu melemparkan keduanya ke dalam sumur Bani Salamah, di mana mengalir dan berkumpul di dalamnya kotoran dan sampah. Begitu Ammar yang tua terjaga dan ia tidak mendapati berhalanya, ia pun pergi untuk mencarinya. Ia mendapati Manat sedang tertelungkup wajahnya dalam sumur dan terikat dengan seekor anjing yang telah mati. Pedang yang ada bersama Manat telah diambil. Kali ini Ammar tidak mengeluarkan Manat dari lubang. Ia membiarkan Manat di tempatnya, lalu ia berujar, demi Allah, bila engkau adalah seorang Tuhan, tidak mungkin engkau terikat bersama anjing di tengah sumur. Tidak lama kemudian ia masuk ke dalam agama Allah. Ammar bin Jamuh merasakan manisnya iman yang membuatnya ia menyesal atas setiap saat yang dilaluinya dalam kemusyrikan. Ia masuk ke dalam agama yang baru dengan jiwa dan raganya. Ia mendedikasikan jiwa, harta dan anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak lama berselang maka meledaklah perang Uhud. Ammar bin Jamuh menyaksikan bahwa para putranya sedang bersiap-siap untuk menghadapi para musuh Allah. Ia mendapati mereka setiap pagi dan petang bagaikan para singa di tengah hutan. Mereka begitu semangat untuk mendapatkan kesyahidan dan meraih ridho Allah. Kondisi ini membuat ia turut bersemangat. Ia bertekad untuk berangkat bersama mereka berjihad di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi anak-anaknya bersepakat untuk menghalangi ayah mereka untuk melaksanakan niatnya, sebab ayahnya adalah seorang yang amat tua renta. Ditambah lagi kakinya amat pincang, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan dispensasi baginya. Maka anak-anaknya berkata kepada Ammar, wahai ayah, Allah telah memaafkanmu. Mengapa engkau membebani dirimu sendiri padahal Allah sudah memaafkanmu? Maka Ammar yang tua merenta pun menjadi amat berang. Ia langsung datang menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan mereka kepada beliau. Ia berkata, wahai Nabi Allah, anak-anakku ingin melarangku untuk melakukan kebaikan ini. Mereka beralasan karena kakiku pincang. Demi Allah, aku berharap dapat menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada anak-anak Ammar,
biarkan ia, semoga Allah memberikan kesyahidan baginya. Maka anak-anak Ammar membiarkan ayah mereka karena taat dengan perintah Rasulullah SAW. Begitu waktu berangkat diumumkan, maka Ammar bin Jamuh mengucapkan kata berpisah kepada istrinya, seperti ucapan perpisahan seorang yang tak akan kembali lagi. Ia lalu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya ke arah langit seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kesyahidan dan jangan kembalikan aku kepada keluargaku lagi." Lalu ia berangkat dengan dilindungi oleh ketiga anaknya dan pasukan yang banyak dari Bani Salamah. Saat peperangan berkecamuk dengan sengit dan manusia sudah mulai berpisah dari barisan Rasulullah SAW, Ammar bin Jamuh terlihat pada barisan pertama. Ia melompat dengan kakinya yang sehat sambil berseru, "Aku merindukan surga, aku merindukan surga." Dan di belakangnya terlihat anaknya bernama Khalad. Kedua anak beranak tersebut membabatkan pedang mereka seraya melindungi Rasulullah SAW dari musuh hingga keduanya tersungkur sebagai syahid di medan laga. Jarak kematian sang ayah dan anaknya hanya sedikit berselang. Begitu peperangan berhenti, Rasulullah SAW berdiri di depan para jenazah untuk menguruk tanah kubur mereka. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Biarkan darah dan luka mereka, aku menjadi saksi bagi mereka semua." Lalu beliau bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali pada hari kiamat ia akan datang dengan darah mengalir yang warnanya seperti warna ja'faron dan wangi seperti wangi misik." Beliau juga bersabda, "Kuburkan Ammar bin Jamuh bersama Abdullah bin Ammar. Mereka berdua adalah orang yang saling mencintai dan satu barisan di dunia. Semoga Allah meridhoi Ammar bin Jamuh dan para sahabatnya yang menjadi syuhada Uhud, dan semoga Allah memberikan cahaya di kubur mereka." Demikian kisah inspiratif hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.